adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu walaupun jarak kita jauh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang begitu luar biasa. Kau telah kumpulkan kami di sini walaupun jarak kami jauh ya Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hai dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 6. Mazmur 119 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami kembali boleh mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh dengan hikmat Tuhan mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tidak berpaut padanya. Adik-adik pernah pulang kampung tidak ya? Pasti semua pernah pulang kampung ya. Bagaimana rasanya pulang kampung? Pasti senang. Ada banyak pemandangan, ketemu dengan keluarga-keluarga, merasakan sukacita bersama keluarga yang lainnya. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang ibu yang pulang kampung dengan keadaan yang sedih. Kenapa sedih ya adik-adik? Yuk kita lihat ceritanya. Pada zaman hakim-hakim terdapat sebuah keluarga yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Namun pada saat itu terjadi kelaparan di bangsa Israel di tanah Yehuda. Oleh sebab itu keluarga ini pindah ke tempat di negara asing, yaitu di Moab. Seorang bapak dan seorang ibu bersama kedua anaknya. Bapak ini bernama Elimelek dan ibunya bernama Ibu Naomi. Mereka punya kedua anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Kemudian mereka pindah adik-adik ke kota Moab supaya mereka mendapatkan makanan. Di kota Moab adalah tanah yang sangat subur, tetapi bangsa itu bukanlah bangsa yang taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Tapi di tanah Moab ini adik-adik tanah yang subur. Oleh sebab itu Bapak Elimelek dan Ibu Naomi pindah ke sana untuk mencari makan. Sebab di tanah Yehuda mereka kelaparan. Nah kemudian mereka tinggal di tanah Moab dan mereka berteman baik dengan tetangga-tetangganya. Mereka mendapat belas kasihan dari tetangga-tetangganya sehingga mereka bisa makan. Untuk tinggal di bangsa Moab agak susah adik-adik karena mereka adalah orang asing di negara Moab. Jadi untuk memiliki tanah, untuk bekerja, mereka memiliki kesusahan. Nah adik-adik, setelah itu tidak beberapa lama kemudian Bapak Elimelek meninggal dunia. Sedihlah hati Ibu Naomi. Ibu Naomi tinggal bersama dengan kedua anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya besar dan mereka memilih untuk menikah dengan perempuan-perempuan dari Moab. Setelah Mahlon dan Kilion menikah, mereka tinggal di kota Moab bersama istri-istrinya selama 10 tahun. Kemudian meninggallah Mahlon dan Kilion. Betapa sedih hati Ibu Naomi ketika setelah suaminya meninggal, kemudian anak-anaknya juga ikut meninggal. Nah, kemudian Ibu Naomi berpikir, mungkin ini saatnya untuk pulang kampung ke tanah Yehuda, karena di Moab Ibu Naomi mendengar bahwa tanah Yehuda sudah
subur dan Tuhan melihat kesusahan bangsa Israel sehingga Tuhan memberi makan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kemudian Ibu Naomi berangkat dari rumahnya untuk menuju kota Yehuda untuk tinggal menetap di kota Yehuda. Adik-adik, Ibu Naomi pergi bersama-sama dengan kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Nah, sesampainya di tengah perjalanan menuju kota Yehuda dan tinggal di sana, Ibu Naomi dan kedua menantunya, Rut dan Orpa, pergi bersama-sama. Rut dan Orpa ingin sekali mengikuti Ibu Naomi untuk pindah ke tanah Yehuda, bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya, sebaiknya mereka pulang ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan ibunya, kemudian melanjutkan hidup mereka, menikah dengan orang lain, dan mereka hidup dengan bahagia. Tapi ternyata adik-adik, Rut dan Orpa tetap ingin mengikuti Ibu Naomi untuk pindah ke Yehuda. Kemudian menangislah mereka dan mereka tetap ingin mengikuti Ibu Naomi. Kemudian Ibu Naomi berkata bahwa kalau mereka mengikuti dia, mereka akan dalam kesusahan. Dan Ibu Naomi tidak mau mereka kesusahan. Kemudian menangislah juga mereka. Kemudian Orpa mencium tangan Ibu Naomi. Hatinya sedih karena dia tahu bahwa dia akan berpisah selama-lamanya dari Ibu Naomi dan gak akan pernah lagi melihat Ibu Naomi. Kemudian pergilah Orpa meninggalkan Ibu Naomi dan Rut. Kemudian berkatalah Ibu Naomi kepada Rut, pulanglah mengikuti iparmu itu, pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi adik-adik, apa yang dikatakan oleh Rut? Adik-adik baca yuk di ayat ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Nah, adik-adik, dengan demikian Rut tidak mau didesak lagi oleh Ibu Naomi untuk pergi kembali ke tanahnya di Moab bersama keluarganya. Rut tetap memilih untuk menemani Ibu Naomi kembali ke tanah Yehuda. Nah, adik-adik, di sini kita lihat bahwa Rut sangat menyayangi Ibu Naomi. Bahkan dia mau untuk tinggal bersama-sama di kota Yehuda, tidak kembali lagi ke ibunya, ke orang tuanya di tanah Moab. Kenapa ya adik-adik Rut mau meninggalkan kota kelahirannya, mau bersama Ibu Naomi untuk pindah ke tanah Yehuda? Rut sadar bahwa Ibu Naomi sudah tua dan tinggal sendirian. Ketika nanti di tanah Yehuda, pastinya akan mengalami kesusahan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari makanan. Oleh sebab itu, Rut senantiasa setia kepada Ibu Naomi untuk menemani Ibu Naomi pergi ke Yehuda. Sampailah Ibu Naomi dan Rut tiba di kota Yehuda. Di kota Yehuda mereka mencari tempat tinggal untuk mereka tinggal, dan mereka di sana kembali bertemu dengan teman-temannya yang lama. Adik-adik, Ibu Naomi mendapat belas kasihan dari para tetangga-tetangganya untuk mendapatkan makanan. Akhirnya kemudian Rut berkata kepada Ibu Naomi bahwa Rut akan mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adik-adik, pada waktu itu musim panen di tanah Yehuda, dan kemudian Rut mencari ladang untuk bekerja. Dia bekerja memungut jelai gandum yang jatuh sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian adik-adik, di ladang tempat Rut bekerja adalah ladang milik Boas, yang ternyata Boas ini adalah masih saudaranya Ibu Naomi.
Kemudian Boas melihat bahwa Rut adalah seorang pekerja yang keras, dan Rut boleh bekerja sampai masa musim panen berakhir. Demikianlah adik-adik, bahwa Rut senantiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu Naomi dan Rut sendiri di tanah Yehuda. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai kisah dari Ibu Naomi dan Rut serta Orpa. Ibu Naomi adalah ibu yang sangat baik kepada Rut dan Orpa meskipun mereka bukan anak kandungnya sendiri. Ibu Naomi selalu menjadi ibu yang sangat perhatian dan pengertian. Ini terbukti ketika Ibu Naomi memutuskan pindah kembali ke tanah Yehuda. Ibu Naomi tidak mau menjadi beban kepada kedua anak menantunya, Orpa dan Rut. Nah, adik-adik, di sini juga kita melihat bahwa Orpa bukannya mau meninggalkan Ibu Naomi, tetapi karena kepatuhannya kepada Ibu Naomi sehingga ia meninggalkan Ibu Naomi dan kembali pulang ke keluarganya. Apa yang kita pelajari dari Rut? Rut adalah seorang anak perempuan yang sangat sayang kepada ibunya dan tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak egois, dan kemudian adik-adik yang paling hebat adalah ketika dia mau menyatakan imannya untuk mengikuti iman dari Ibu Naomi. Ia mau menjadi orang yang taat kepada Allah bangsa Israel. Adik-adik, disinilah adik-adik kita belajar untuk menyayangi orang tua kita. Meskipun kita masih kecil, kita juga bisa kok merawat orang tua kita. Misalnya ketika orang tua kita ingin minum, nah adik-adik bisa membawakan minum untuk orang tua adik-adik. Nah, juga seperti gambar di sini, sebuah keluarga yang sangat saling menyayangi satu dengan lainnya. Kemudian keluarga yang taat kepada Tuhan, saling berdoa, saling mendoakan bersama-sama. Dan juga adik-adik bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang tua dengan cara membantu orang tua di rumah. Adik-adik jangan malas ya untuk membantu orang tua, karena dengan itulah bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang kepada orang tua kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, dan kami sapa di dalam Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang tak pernah kesudahan daripada-Mu ya Bapa, terutama untuk kesehatan dan kekuatan kami menjalani hari-hari di tengah masa COVID-19 ya Bapa, di tengah masa pandemi virus corona ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah di masa seperti ini, dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang selalu sedia melayani kami. Ada Kak Via, Kak Egi, Kak Karel, Kak Eci, Kak Jovan, Kak Vinci, dan Kak Ferin, dan juga kakak-kakak yang lainnya ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa supaya kakak layan kami bisa terus sedia melayani kami ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara di mana Engkau tahu bahwa dunia sedang dilanda bencana atau musibah COVID-19 ya Bapak. Bapak yang Maha tahu, Bapak yang mau berkati semua orang yang ada di dunia ini sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan sehat dan kekuatan yang luar biasa daripada-Mu ya Bapak.
Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk Indonesia, di mana juga terkena wabah ini ya Bapak. Kamu campur tangan, kamu berkati pemerintahnya, supaya bijak dalam memberikan peraturan, dan juga Engkau memberkati kami sebagai warga dan masyarakat agar selalu taat dengan pemerintah, di mana pemerintah adalah wakil daripadamu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPI Betorsina. Kami mau berdoa untuk pendetanya, Bu Evi, dan para presbiter, para pelayan Tuhan, sehingga mereka bisa selalu semangat dan selalu jadi berkat bagi banyak orang, bahkan di tengah masa seperti ini ya Bapak. Kau juga mau memberkati gereja-gereja di seluruh dunia, walaupun masa seperti ini kiranya gereja-gereja bisa menjadi berkat bagi sekitarnya ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, yang tua, yang menderita ya Bapak, terutama di masa COVID-19 ini ya Bapak, mungkin yang terkena virus COVID-19 ataupun yang dalam masa proses pemantauan. Bapak yang mau campur tangan biarlah mereka bisa kembali merasakan kekuatan yang begitu luar biasa untuk tubuhnya, serta mereka bisa menjalankan aktivitas dengan semula ya Bapak. Bapak juga memberkati para medis, para tenaga medis, para dokter, perawat, dan bahkan pekerja-pekerja yang berkontak langsung dengan orang di mana rentan untuk terkena virus tersebut ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, dan juga mereka bisa diberi kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua di klien kami dalam kesehatan dan pekerjaannya. Kiranya mereka selalu semangat untuk melayani dan juga untuk bantu anak-anak ataupun adik klien kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan mereka bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Juga mereka diberkati dalam setiap perkembangan hidupnya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk minggu ini, terutama adik kami Rafael Nares, Sherin Kenza, dan Mel King. Kamu berkati mereka dalam pendidikan mereka, pertumbuhan iman mereka, serta kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di masa ini ya Bapak, kiranya bermanfaat dan juga kesehatan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan hati kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria.
Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur Bapak atas firman yang telah Engkau berikan tadi dari kakak layan kami ya Bapak. Kami mau berdoa supaya firman tadi dapat menjadi berkat bagi kakak layan atau bahkan bagi adik-adik ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan gerejamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya dalam anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur ya Bapak, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, biarlah ibadah ini berkenan dan dapat diterima di hadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati adik-adik kami dan juga keluarganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan-Mu yang kudus. Ampuni kesalahan kami, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan hati kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, selamat siang, adik-adik yang tercinta. Selamat siang. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.